Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 17 Februari kita belajar kembali ya. Nah, sebelum mulai belajar kita baca hafalan dulu ya. Kita baca surat Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, kalian semua sudah baca hafalan, pasti juga sudah sholat duha ya, dan sudah baca Asmaul Husna. Sekarang Ibu akan melanjutkan kembali pelajaran kemarin. Nah, Ibu akan mengulangi materi-materi sebelumnya. Kemarin kalian belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo atau kata mari. Selain itu juga kalian belajar tentang bangun datar. Ada segi 4, ada segi 3, dan juga ada lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, masih tentang tema 6 ya. Nah, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita akan membuka pelajarannya ada di halaman 49. 49 itu angkanya 4 dan 9. Sekarang di sini ada bacaan kerja bakti di sekolah. Bu Saada akan membacakannya ya. Kalian menyimak ya. Pada hari Sabtu, Sekolah Sekar mengadakan kerja bakti. Murid-murid membawa peralatan kebersihan. Ada yang membawa sapu, cikrak, kain lap, dan ember. Murid perempuan membersihkan ruangan kelas. Murid laki-laki membersihkan halaman sekolah.
Sekar ingin membersihkan jendela kelas. Ibu guru menyuruh Sekar membasahi lap agar mudah untuk membersihkan jendela. Di halaman sekolah masih banyak sampah berserakan. Ternyata murid-murid masih kurang kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah. Pak Guru mengingatkan, jangan membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sekolah harus kita jaga. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, di kalimat-kalimat yang ada pada bacaan ini ada yang merupakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat untuk memerintah. Misalnya diawali dengan kata jangan dan ada imbuhan lah. Itu yang disebut dengan kalimat perintah. Contohnya ini, jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang bawahnya, mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat perintah atau kalimat perintah yang lain. Belajarlah dengan giat supaya cita-citamu tercapai. Itu adalah kalimat perintah. Nah, sekarang kita buka halaman 50. Nah, di atas yang ini ya, yang di kotak ini, berilah tanda centang pada kalimat yang merupakan kalimat perintah. Nah, Bu Saada tadi sudah menjelaskan kalau kalimat perintah ini menggunakan lah. Coba kalian cari mana yang ada lahnya. Itu adalah kalimat perintah. Dikasih tanda centang ya. Kalian isi sendiri, bisa minta bantuan orang tua. Nomor 1 sampai nomor 5 yang belakangnya ada lahnya ya. Sekarang Ibu akan membacakan lagi yang bawahnya. Hidup rukun. Hari ini Fatimah belajar tentang hidup rukun. Fatimah memperhatikan pelajaran dengan serius dan seksama. Bu Guru berkata bahwa semua orang harus hidup rukun. Hidup rukun artinya hidup damai dan tentram. Hidup rukun mendatangkan persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan tertuang dalam Pancasila sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya yang nomor 1 ini ya. Di halaman 50, 5 dan 0 angkanya ya. Nomor 1. Apa yang dipelajari Fatimah hari ini? Hidup rukun. Yang nomor 2-nya, bagaimana sikap Fatimah ketika belajar? Memperhatikan pelajaran. Begitu juga dengan kalian ya. Kalau Bu Guru sedang menjelaskan, harus memperhatikan supaya mengerti. Sekarang nomor 3, apa yang diperoleh dari hidup rukun? Mendatangkan persatuan dan kesatuan. Nah, nomor 4 gampang nih ya. Bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Isi sendiri ya, kalian pasti tahu. Nah, nomor 5 juga gampang, udah hafal semua. Apa lambang sila ketiga Pancasila? Nah, selanjutnya kita buka halaman 51. Ini ada sebuah bacaan, bisa ada bacakan ya. Kerajinan dari bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang mudah dibentuk. Bahan lunak misalnya tanah liat. Tanah liat merupakan jenis bahan lunak yang murah dan mudah didapatkan. Kerajinan dari tanah liat antara lain gerabah dan berbagai hiasan keramik. Sekarang kita bisa membuat tanah liat imitasi. Tanah liat ini biasa disebut dengan clay. Clay dibuat dari tepung. Kerajinan ini mulai merambah ke seluruh kalangan masyarakat. Anak-anak, remaja, hingga dewasa bisa memainkannya. Alat dan bahannya mudah didapat. Selain itu juga aman untuk digunakan. Bermain clay juga mengasah kreativitas anak. Nah, clay ini seperti yang kalian buat kemarin ya. Kalau kemarin itu seperti plastisin, itu dibentuknya dari tepung. Ini sama, itu disebutnya dengan clay ya.
Jadi istilahnya plastisin buatan dari bahan alami itu disebutnya dengan clay ya. Jadi bahan lunak ini ada yang berasal dari alam. Yang berasal dari alam ini adalah contohnya tanah liat. Sedangkan yang bukan berasal dari alam itu contohnya plastisin atau lilin-lilinan ya. Kalau dari bahan yang bisa dimakan itu berasal dari tepung, namanya clay. Sekarang yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan bahan lunak? Bahan lunak itu adalah bahan yang mudah dibentuk. Nomor 2, apa bahan lunak yang mudah didapat dan murah? Tadi tanah liat. Apa saja kerajinan dari tanah liat? Banyak ya, gerabah, hiasan keramik, genteng juga sama, itu dari tanah liat ya. Nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang clay? Clay itu adalah tanah liat imitasi ya. Nomor 5, siapa yang bisa memainkan clay? Seluruh kalangan masyarakat. Nah, untuk pembelajaran tema hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti ada video pembelajaran lainnya ya. Kalian harus tetap semangat dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.